Halo teman-teman, kali ini kita lagi di Imah Janela bersama Selina dan saya Jarvan. Kemarin kita udah menerima beberapa kiriman cerita-cerita dari teman-teman. Salah satunya ya kita bacain. Halo Kak, cinta beda agama gimana sob? Coba pandangan cowok dulu. Cinta beda agama, kalau di agama saya nggak bisa sih sebenarnya. Harus ada yang ikut ke agama saya. Serius. Tapi ada tahu yang sampai nikah, cowoknya Islam tapi ceweknya enggak. Terus gimana? Di KUA kan setahu aku nggak bisa. Coba tanya Dimas Anggara. Kita tanya Dimas Anggara. Kita datangin sekarang. Iya. Oh nggak ada sih, nggak ada. Kayaknya nggak ada. Lagi sibuk kayaknya. Jadi gimana? Bisa nggak cinta beda agama? Ya bisa aja sih kalau misalkan dua-duanya bisa saling ngeyakinin. Tapi kalau menurut aku sih itu apa ya? Karena di agama kita udah jelas gak boleh. Jadi wasting time. Gitu. Pandangan orang tua biasanya susah banget coy di situ. Jadi buat kakak yang cinta beda agama, daripada udah terlalu jauh, udah terlalu cinta, mending jangan. Masih banyak loh stoknya. Berani ngelawan Tuhan, masa berani? Ih, ngeri banget. Udah sih kayaknya cukup. Next. Pertanyaan selanjutnya. Gimana tanggapan buat cowok yang manipulatif, yang katanya mau fokus masa depan, tiba-tiba punya cewek? Gimana pandangan cewek? Buang aja sih. Buang. Kan udah ketahuan manipulatif. Lalu buat kakaknya harus gimana? Kalau udah kayak gitu. Menurut kamu dulu? Kan aku sebagai cowok, sebagai pelaku. Aku lupa soalnya kamu cantik. Apa sih tadi? Manipulatif. Ya udah tinggalin aja. Dia tuh butuh support, harus gimana? Kamu itu nggak apa? Kan manipulatif, jadi dia nggak tahu kalau dia itu sebenarnya nggak salah, tapi dibikin seolah-olah dia yang salah. Terus? Kakaknya harus kayak gimana? Mantannya kayak gitu, nggak tahu masih pacar, nggak tahu. Aku bingung, aku gak terudap. Dia rumit banget soalnya. Sampai aku gak bisa berkata-kata. Next. Pertanyaan selanjutnya. Soalnya aku trauma sama yang manipulatif. Buat cewek, kenapa pas lagi dekat tiba-tiba nggak ngebalas chat padahal online? Oh, karena kita harus mahal dulu dong. Berarti jual mahal. Iyalah. Masa baru di chat udah ngebales? Tapi aku gitu loh, langsung ngebales. Berarti aku apa? Aku murah ya? Ya dia dibuat agak pricey dulu lah diri dia sendiri gitu. Berarti pengen ngelihat usaha cowoknya gitu. Kakaknya harus lebih berusaha. Ya biar ngeliatin effortnya gitu gimana ke si ceweknya. Betul. Datengin bawa coklat, bawa jus, bawa martabak gitu. Itu effort tau. Gak usah chat doang. Modal chat. Harus modal berarti gitu. Yes. Enggak sih. Kak, kalau friendzone apa sah-sah aja buat jatuh cinta gitu? Oh berarti gini, kakaknya punya perasaan ke teman sendiri, ke lawan jenis ya, tapi nggak berbalas, malah jadi kayak sahabatan gitu. Terus gimana? Ya gimana kalau nggak dibalas, ngapain maksain? Gitu. Berarti friendzone itu salah satu bentuk penolakan secara halus. Halus, yes. Tapi nggak mau ngerusak pertemanan atau jadi beda. Tapi sekali lagi ya, nggak ada temenan cewek sama cowok nggak mungkin tanpa perasaan. Kayaknya tuh ada sih, tapi si yang satunya masih ragu gitu. Atau enggak dia kalau ntar pacaran putus jadi musuh, jadi better jadi teman. Atau enggak ke rumahnya bawa mas kawin.
Lebih ke kode ya ini mah kayaknya teman-teman. Aku tahu ada orang di situ. Aku tuh sering banget ngobrol sama dia, kayak sampai berjam-jam dan gak pernah kehabisan topik. Tapi sekarang udah jarang banget ngobrol. Awalnya tuh ya biasa aja gitu, tapi lama-lama kok nyaman. Dan gilanya tuh, gak tahu ya, tapi aku sering banget mimpiin dia. Sampai aku lagi gak mikirin dia aja, pas tidur tiba-tiba mimpiin dia. Apakah aku dipelet? Pelet? Pelet gak sih? Dateng mulu ke mimpi? Enggak, sebenarnya kalau secara ilmiah kakaknya terlalu mikirin, jadi sampai masuk ke alam bawah sadarnya. Jadi secara nggak sadar dia udah nggak peduli juga, masih tetap kepikiran karena alam bawah sadarnya udah kuat banget, udah suka banget. Enggak. Dia tidurnya nggak berdoa, itu mimpi kayak gitu. Aku kalau bismika Allah gak mimpi loh. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Ya. Iya kan biar gak mimpi. Next. Kamu kenapa ketawa terus ya? Kalau saya lihat-lihat. Silent treatment itu gimana tuh Kak? Cuekin silent treatment. Jadi kalau lagi marahan terus ceweknya silent treatment. Itu sebenarnya kayak gimana? Soalnya pengalaman pernah kayak gitu juga, malah bingung. Pengennya gimana tuh cewek kalau udah diem gitu silent treatment? Yang diemnya siapa? Ceweknya? Ceweknya biasanya. Sebenarnya tuh dia gak mau didiemin. Mau ditelepon. Terus udah ditelepon? Biasanya suka di-reject, udah ditelepon di-reject. Berarti datengin, selesain masalahnya langsung. Datengin gak mau keluar. Bunuh diri lah. Jadi sebenarnya silent treatment itu pengen disamperin. Gak juga dia sih. Pengen butuh waktu. Soalnya biar gak memperkeruh keadaan juga. Bener-bener butuh waktu atau cuman ngedein aku pengen ditelepon, aku pengen diperhatiin, tapi caranya beda-beda sih tiap orang kayaknya. Ada yang bener-bener silent treatment, dia diem. Pengen ngebersihin pikiran biar gak terlalu soalnya takutnya kalau dia emosi malah memperkeruh. Kayak gitu. Ada yang silent treatment emang dia pengennya dikejar mulu. Kalau kakaknya? Dikejar dong. Kayaknya video ini lebih banyak ke kode-kode keras cewek ya, judulnya nanti kita ganti. Oh iya, makasih loh. Aku tuh sering banget ngobrol sama dia, kayak sampai berjam-jam dan gak pernah kehabisan topik. Tapi sekarang udah jarang banget ngobrol. Awalnya tuh ya biasa aja gitu, tapi lama-lama kok nyaman. Dan gilanya tuh gak tahu ya, tapi aku sering banget, yang tadi. Itu yang tadi. Mimpi lagi tuh, gak bismika Allah. Cewek yang narik ulur sebenarnya ada perasaan atau enggak sih? Liur anjing laki teh Gusti jiga nu hayang pisan. Ngacetan wae aya giliran dibalas kadang enggak balas nate. Nu bikin baper kadang teu dibalas deui anjing tiba-tiba oge. Terus tiba-tiba sok nelpon anjir naon maksud eta? Ih nuhun. Pencet kalem euy can beres. Kamu ngomong sama siapa tadi? Kamu marah-marah ke aku. Itu yang ngirimnya kayak gitu. Oh kayak gitu. Ya gak mau aku stalk. Ya kayaknya sama aja kayak tadi cewek yang pertama yang online tapi nggak ngebales, cowok tapi posisinya berarti nggak, berarti ini cewek yang nanya nih. Kenapa cowok suka narik ulur cewek? Coba. Kalau dibalik, kenapa cewek online tapi nggak dibalas? Jawabannya sebenarnya sama kayak yang tadi. Oke. Online tapi nggak dibalas. Berarti sama-sama ego. Sama-sama. Nggak maju-maju. Nggak, sama-sama pengen narik ulur, pengen. Kayak layang-layang. Kenapa nggak mabar? Mabar layang-layang. Tapi kadang cowok suka ilfeel nggak sih kalau cowok kan kamu cowok lah. Kok cowok suka ilfeel? Maaf ya saya lupa. Tapi kadang cowok suka ilfeel kalau ceweknya tuh terlalu ngeliatin, terlalu ngejar, jadi dia sengaja narik ulur, nggak tahu emang dia malas aja, malas sama kakaknya, cuman nggak enak. Iya sih, bener sih. Pertanyaan selanjutnya, terima cowok karena kasihan jahat nggak sih? Atau mending nggak usah diterima, tapi kasihan soalnya baik banget, banget, tapi nggak ada perasaan juga, bingung. Mending nggak usah diterima sih. Kenapa? Jadian. Karena kasihan, nggak ada perasaan. Nggak ada perasaan.
punya perasaannya ke orang lain. Joji dong. Joji berarti dia gitu. Setel lagunya. Tapi kalau nunggu cintanya tumbuh kan bisa juga nyaman karena kebiasaan. Tumbuhnya lama, dipupuk dulu, disiram dulu. Ya terserah dia deh jadinya. Tapi kan dia minta saran, jadi harusnya gimana? Dia harusnya jangan dulu kalau kataku. Jangan. Mending spend time bareng. Tapi gak jadian. Tapi kasihan cowoknya digantung. Ya enggak, maksudnya kayak jalanin aja dulu gitu. Main bareng, ntar tumbuh rasa tuh. Biasanya jalanin aja dulu kata-kata buaya. Jalanin aja dulu. Berarti aku buaya? Buaya betina. Oh thanks. Jadi kayak gimana? Ya kayak gitu. Jangan atau jalanin aja dulu? Jangan. Kalau karena kasihan sih jangan. Kalau menurut aku ya. Tapi kalau mau dicoba dulu ya coba dulu. Ya berarti kamu buaya. Katanya jangan kalau jalanin dulu. Tapi kan ceweknya. Ceweknya buaya. Siapa nih yang buaya nih? Ceweknya kan yang nerima. Ya gelut. Next aja lah. Daripada gelut. Kata gue teh. Tapi jangan sih, kalau kasihan jangan, sumpah. Kasihan ke cowoknya ya? Ya. Keinget mantan itu wajar gak sih? Padahal putusnya 2 tahun yang lalu dan posisinya kita udah punya pasangan lagi. Joji. Glimpse of us. Ih kenapa? Tapi kan cuman keinget. Ih jangan kayak gitu, aku jadi trust isu loh. Kok bisa kayak gitu ya orang? Berarti nih, 2 tahun kan putusnya? Terus punya pacar lagi kan? Iya. Berarti pas punya pacar lagi, tiap makan sama pacarnya yang sekarang keingetnya masa lalunya. Ya nggak sih? Tapi kalau cuman keinget, serius cuman keinget, kamu mau nggak kalau misalkan cewek kamu kayak gitu? Kamu udah 2 tahun, terus cewek kamu lagi makan sama kamu, lihat kamu, bukan kamu tapi masa lalu kamu. Serius cuman. Kayak gitu cuman. Sebenarnya kalau di setiap permasalahan itu ada 2 sudut pandang. Versi pelaku gimana, versi ya kita sebutnya pelaku sama korban ya. Pelaku kayak gimana, versi korban kayak gimana. Ya, intinya kalau belum kelar sama masa lalunya jangan dulu memulai untuk sama yang baru. Tapi kalau keingetnya cuman set. Gila set doang juga itu bisa jadi wow gitu. Sekarang nih misalnya Sally tiba-tiba keinget mantan set, udah aja lupa lagi. Keinget yang jeleknya mah nggak apa-apa kali ya. Oh, apa nggak? Kan sama aja keinget. Tapi jarang sih. Tapi aku bukan Joji. Sekelibet doang gitu ya. Jadi mending kalau belum beres, mending beresin dulu masalahnya sama yang sebelumnya. Baru memulai hubungan yang baru ya teman-teman. Dengar tuh Pan. Cowok kalau ngeghosting berarti kenapa? Padahal sebelum-belumnya oke, berubahnya kayak langsung anjir. Wah itu kenapa ya kira-kira? Nah cowok kamu kan ghosting. Ghosting. Posisinya kayak gini meren ya. Si itu menarik nih, penasaran, coba deketin. Deket lah jalan, chatan gitu ya, kontekan. Tapi pas udah kontekan, ternyata nggak nyambung. Nggak nyambung, nggak sefrekuensi. Oh jadi gitu cowok. Jadi kayak dicoba dulu. Tapi kan ya misalnya nih, itu ada cewek menarik, deketin gitu. Oh sih, ya. Aku pernah dengar itu dari teman aku. Cowok curhat kayak gitu. Tapi maksudnya ghosting itu lebih halus sebenarnya. Iya sih. Tiba-tiba nyeleksi doang. Ya bisa, parah tapi ya udah tapi sebenarnya kalau dari posisi ceweknya juga kasihan. Ya makanya teman-teman jangan coba-coba ngedeketin orang lain, cuman buat coba-coba. Kita kan nggak tahu perasaan dia kayak gimana. Kamu gitu nggak? Nggak pernah sih. Waduh. Gimana tanggapan tentang cowok yang nggak cukup sama satu cewek? Mau nyari apa lagi sih kayak gitu? Tapi kan pernah dengar nggak? Iya. Pepatah kebun tetangga selalu lebih indah daripada kebun sendiri. Betul. Menggoda lah ya. Tapi ketika kata kebun itu sebenarnya kebun kita juga bagus, tapi udah terlanjur. Terus? Terus gimana?
Ya udah nggak apa-apa sih kalau kataku mah. Gak tahu sih ya. Berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa cenah ACC. ACC nggak apa-apa, ACC sumpah. Ya nggak apa-apa kalau misalkan emang gimana ya? Sebenarnya sih nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh, tapi kalau misalkan emang cowoknya nggak puas, ya udah terserah dia mau sama siapa terserah. Yang penting dia nggak akan nemuin diri aku di diri yang lain. Ya berarti Dengar. Udah kayak gitu aja. jadi intinya boleh atau nggak boleh? Ya nggak boleh sih ya. Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Nggak boleh Kak, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau punya otak sih ya, nggak boleh. Udah habis. Habis. Serius? Aduh. Kangen mantan terima cowok gimana? Narik ulur, pusing cinta. Nah kalau gue Sikrita sih gak gue Dana. Bilang aja mau ditransfer. Silent treatment. Tadi yang di question masih banyak. Ya, mau curhat bet gua, kelas gua habis bikin story di IG dan lu tahu bang dia pose gimana? Dia pose nunduk tapi ngelirik temen C-nya, woi. Ayolah, kid hot bet, goblok ketik naon. Sumpah kayak, woi, mana susah bet nyari spek dia di orang lain lagi, dia sekarang tinggi bet penangis, woi. Capek bet ini gua suka dia bukan dapat orangnya malah dapat hikmahnya. Sisanya gua gila, tolong bet gua capek dah. Pengen nyari lagi tapi nggak ada, woi. Sakitnya melebihi lagu Joji, serius anjing Joji lagi. Iya kan lagi tren banget. Tuh dijawab tadi sama Geledek. Ya buat kakaknya yang pertama coba belajar menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya Yang kedua, betul bet itu. Yang kedua ya kan udah tahu ya udah dapat hikmah. Jadi gak usah dibahas lagi. Ya nggak usah dibahas lagi. Kalau dibahas nanti tambah sakit lagi. Terus aja nggak bakal berhenti, bakal inget lagi. Oh yes. Menurut lo C yang bikin first move itu gimana? C itu apa sih? Cewek. Cewek kan cewek juga bisa cowok. Gimana dong? Laki-laki ya. Emang itu C ya? Menurut lo C yang bikin first move itu gimana? Berarti kayaknya cewek. Kalau cewek yang deketin duluan gimana? Nggak masalah sih. Ada loh yang kayak gitu. Pernah? Teman aku sendiri. Tapi berjalan. Mungkin emang udah jalannya kayak gitu karena kali. Ada apa sih sebutnya? Budaya patriarki yang cewek. Ya sih tapi enggak. Cewek mah harus di rumah, cewek mah harus ini, cewek mah harus gini. Jadi kayak seakan nggak boleh gitu ngedeketin duluan. Berarti boleh nih. Ya nggak masalah sih, soalnya emang ada juga. Tapi ya kalau cocoknya sih enggak. Cowok duluan sih. Tapi, ya nggak sih? Yain. Iya. Thanks. Menurut lo cewek yang bikin first move itu gimana? Ya nggak apa-apa selagi jalannya mulus mah. Betul. Kalau berarti nggak, ceweknya udah siap nerima resiko kalau kayak gitu. ya dia pengen tahu resikonya kayak gimana. Iya. Ya nggak apa-apa, tapi ya siap. Tapi kan kebanyakan kayak cewek kalau mau deketin dia takut sama resikonya kan. Kalau cewek, kalau cowok kan emang udah nggak apa-apa kan. Udah kebiasaannya kayak gitu, udah kodratnya kali. Ya nggak apa-apa Kak, kalau pengen nyobain ngedeketin duluan, tapi ya kalau cowoknya malah ilfil atau gimana, kita ya itu nggak tanggung resiko jawab. aja, kita nggak tanggung jawab. Emang kita tanggung jawab dari tadi? Enggak sih sebenarnya. Iya ya. Pendapat buat cowok yang pelit dan ngirit, alias kalau jalan sama C-nya suka pakai uang C anjing, cewek gitu goblok. Oh kan sekarang Buat teman-teman yang mau ngirim question box atau ngirim cerita, ngirim Yang ke jelas. Sikrito, mohon sebelum belajar mengenai kisah cinta dan segalanya, belajar dulu. menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mau kondo ya? C-nya itu berharap dia berubah kalau dapat kerjaan ternyata masih sama. Kalau gitu harus diputusin atau gimana? Iya nggak sih istilahnya mau kondo nggak sih? Cowok mau kondo. Kondo itu apa? Emang searching coba. Nggak ada HP, nggak ada Sama. internet. Kita di Kondo mana aja. sih ini sebenarnya? Hutan. Mau kondo itu kalau nggak salah cowok yang
maunya dibayain mulu sama cewek, nggak mau split bill. Kayaknya ya, kalau nggak salah. Itu gimana tanggapannya? Putusin atau gimana? Dia udah pernah janji kalau dia bakal enggak janji. Yang itu kan. Ceweknya berharap cowoknya bakal berubah kalau udah dapat kerjaan. Ternyata masih kayak gitu. Nah, putusin atau gimana? Tanya dulu dia udah dapat kerjaan belum sekarang. Kan berubahnya ntar pas dapat kerjaan kan? Kan pakai ternyata berarti udah dapet. Udah dapat, ternyata masih kayak gitu. Ya berarti dia nggak bisa megang omongannya kan, janjinya udah putusin. Nggak janji, tapi ceweknya berharap. Berharap dia ngasih split bill, nggak dibayain mulu. Soalnya udah kerja sekarang nih, ternyata nggak kayak gitu. Ya udah putusin aja. Tapi gimana cobain kalau orang harapannya ngecewain diri dia sendiri, ngapain juga berharap sama manusia? Tapi kan dia yang berharap, dia yang salah. Nah? Ceweknya yang salah, dia yang berharap. Ceweknya yang salah, dia yang berharap. Iya sih. Gimana? Putus ya, putus. Nggak bisa diobrolin gitu, gimana kalau ngobrol? Kan kamu. Iya sih, benar. Yang kan kamu sekarang udah dapat kerja, jangan dari aku dulu mulut dong. Iya. Tapi cowok kalau misalkan ceweknya nanya kayak gitu sensitif gak sih? Kayaknya mereka itu nggak pernah ngebahas ini, soalnya udah jadi kebiasaan kayak gitu. Jadi cowoknya cuek, weh. Enggak, so aku mau nanya cowok, kalau misalkan cewek nanya soal ini, cowoknya sensitif gak? Cowok itu sensitif gak sih kalau soal? Rata-rata kayak gitu. Soalnya ada riset juga ya katanya perceraian pernikahan di Indonesia tinggi itu salah satu faktornya ekonomi. Gaji cewek lebih besar dari gaji cowok. Jadi cowoknya merasa bukan alpha di situ, di rumah tangga itu. Akhirnya cowoknya banyak yang minta cerai ke ceweknya karena ceweknya jadi kayak cewek independen gitu, bisa. Ngerasa bisa gitu. Itu intinya komunikasi sih kalau itu nggak sih? Kalau tentang itu, yes. Tapi cari tahu dulu cowoknya kayak gitu nggak, malah ngerasa tersinggung atau gimana. Kalau mau tersinggung putusin aja ya, Kak. Jadi solusinya putusin. Cobain dulu, putusin terus. 90 pengirim cerita ke sini kayaknya gagal mau putus. Iya, sorry. Langgang dong. Cuman ujian sesaat doang. Dengerin ya. Ketika hati sedang observasi dan orientasi untuk merasakan kenyamanan seperti dulu, kenapa harus muncul situasi baru yang tidak sesuai dengan kondisi hati? Tentu, rasanya sangat dilema. Di sisi lain situasi tersebut terjadi karena ulah sendiri, tapi di sisi yang lain pula, hati belum siap karena situasi yang terjadi sebelumnya. Hasil saya harus memaksakan diri saya agar cepat beradaptasi lagi demi menghadapi situasi baru ini. Pertama buat kakaknya keren banget, kayaknya udah baca buku terus merasa keren, pakai bahasa ilmiah di mana saja, padahal saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Itu siapa sih, jadi penasaran? Ketika hati sedang observasi, kamu bukan? Dan orientasi, maksudnya gimana? Kakak keren, pakai bahasa ilmiah, kerannya, wah, tapi anjing sih ya, pintar pisan. Tapi percuma Kak kalau keren banget kata gue teh ya. Tapi percuma kalau bahasa yang kakak gunakan nggak bisa dimengerti sama orang lain, kan tujuannya bahasa buat berkomunikasi. Iya, atau nggak kita yang bego. Thanks. Belajar bahasa dulu yang baik dan benar ya. Gimana tanggapan Kak Zarfan tentang lagu Joji yang baru? Setel aja nggak sih musiknya? Biar kane. Kalau aku cuman... Tapi ini tuh kebiasaan orang Indonesia jadi overuse. Sesuatu yang hype terus aja dipakai sampai enak ninggalinnya. Betul. Thanks. Tapi aku suka kayak gitu. Karena aku orang Indonesia. Di video ini udah berapa kali kita ngomong Joji, iya. Joji, Jojo. Sampai banyak yang nuduh pacarnya Joji. Gimana tanggapannya? Kalau aku suka lagunya doang sih. Aku gak suka lagunya, Pak. Kalau aku suka, karena itu R&B soul. Berarti orang udah punya hubungan tapi masih ingat sama orang yang lama. Iya, kayak gitu. Harus kayak gimana tuh, Kak? Kalau si Joji mah gitu ya. Si Joji gitu kan. Gitu gimana? Dia makan sama pacarnya yang keinget mantannya. Tapi gak kayak gitu video klipnya mah. Iya, tapi aku mana tuh? Nanti kita tampilin di sini. Ada kok. Video klipnya si Joji.
nggak, bukan Joji tapi ya video klipnya bukan Joji isinya, Tapi ada video kayak orang-orang gitu lagi. Jadi kehidupan dia kayak jadi kacau, yes, jadi nakal, jadi acak-acakan, jadi brutal, jadi chaos, ngerusak kesana sini, ditato, terus ngechat ke ceweknya, I miss you gitu. wow. Kalau video klipnya kayak gitu, tanggapannya gimana? Coba. Pertama harus ya Yang covernya ini ya, mata buaya. cover covernya. lagunya. Foto cover lagunya aja mata buaya. Pertama, beresin dulu semua hal tentang Masa lalu. Emang susah, emang berat, tapi ya masa mau kayak gitu terus, mau jadi chaos terus, mau punya hubungan sama orang baru tapi keingetnya yang lama. Basi. Ya, pertama ngerusak diri sendiri, kedua ngerusak pasangannya juga nggak sih? Mental sih. Psikolog mahal. Gara-gara Joji doang. Psikolog. Bisa Joji semua ini gitu. Iya. Kenapa? Kesian itu sampai ke bawah-bawah gitu kan. Tapi bener tahu ada yang trust isu gara-gara lagu Joji doang. Jadi dia udah adem ayem gara-gara ada lagu si Joji itu, dia jadi takut si cowoknya terus keinget masa lalunya padahal lagi sama dia. Solusinya kayak gimana? Harus diobrolin. Diobrolin, semuanya komunikasi sih. Maybe. Tapi tanggapan tentang lagu Joji keren sih sebenarnya, merepresentasikan malah aku banyak. lagunya malah dipakai buat tidur bukan buat overthinking. Itu kayak gitu aja sih. Enjoy. Banyak merepresentasikan situasi kondisi pasangan. Terus kan itu kan situasi, masalah kondisi. si Joji kan bukan masalah kita. Iya, tapi jadi keren, jadi hype, banyak yang ngebahas karena relate sama kehidupan. sama banyak orang. Yes, kehidupan. Beneran kayak gitu kan? Siapa tuh yang kayak gitu? Kok diem? Ngerasa kali ya? Enggak. Lanjut. Kayaknya ngerasanya lagi pura-pura main HP. Ini Joji lagi. Joji banyak yang bilang gak relate, padahal kan kisah orang beda-beda ya nggak sih? Iya benar, kisah orang Betul. beda-beda. Jangan mukul, jangan merasa semua orang itu sama kayak kamu. Nggak kayak gitu, goblok, hidup nggak gitu. Kamu kok marah-marah? Aku takut. Aku kesel. Udah jangan itu, Kak, gimana teman saya nggak payu-payu? Coba upgrade diri sendiri. Betul. Upgrade. Atau nggak kamu bantu promosiin di Instagram, Shopee, bisa kan? Jual pacar, jual temen di Shopee bisa nggak sih? Gratis ongkir gitu. Ketawa sih. Ini kelas cinta tuh tadi niatnya serius atau sorry Enggak, jadi lawak banget? Nggak apa-apa. Cuman nggak bakal ngira Soalnya aku receh kalau ini. misalkan tentang cinta tuh kayak ya udah gitu. Ya udah sok terusin. Jadi gimana tanggapannya buat temennya yang nggak laku-laku? Ya udah sih, mending memperbaiki kualitas diri kamu sendiri dulu aja. Toh nanti juga itu temennya cewek apa cowok? Kalau cewek mah ntar Cowok. juga banyak kok cowok yang Cowok berarti Oh berarti kalau cowok kamu yang harus berjuang dong nyari. harus upgrade Tapi diri. kamu tetap upgrade diri kamu dulu sebelum kamu mencari. Anjay. Berharap tapi punya keyakinan bakalan jelek nggak, Min? Nah ya, adik-adik semuanya. Itu ngarep lagi. Nggak, bukan itu. Aku nggak ngerti itu yang ngomong apa. Apa sok terusin? Adik-adik sebelum mengirimkan kisah cintanya, sebelum belajar tentang cinta dan kehidupan dan lain-lain, belajarlah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar kami mengerti. Enggak, tapi kayaknya dia tuh punya harapan. Cuman Berharap tapi punya keyakinan. iya jadi ngarep tapi bakal yakin tapi tetap ngarep. Ngerti gak sih? Bakalan jelek tapi bakalan jelek. Bakalan jelek gak, Min? Berharap. Ya, Min. Berharap. Ya, Min. Kan dia Mimin. Berharap tapi punya keyakinan. Jadi kayak kamu tuh berharap nih. Tapi kamu tuh yakin sama harapan kamu tuh. Tapi berharap. Tapi yakin, tapi takut jelek. Tapi yakin, tapi berharap. Ini cobain aja dulu. Iya sih. Kan nggak bakal tahu ke depannya kayak gimana kalau
nggak dicobain ya bakal kayak gitu ya. Terus Intinya, kalau berharap kamu berani yakin, berharap berharap, yakin. Kalau berani berharap, harus berani nerima resikonya. Iya gak sih? Tapi Kan. jangan terlalu berharapnya berlebihan. Ntar kalau misalkan jelek, dia juga kan Sakit. betul. Karena rasa sedih adalah ketika harapan tidak sesuai dengan realita. Cakep.